Baik, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus, kita bertemu lagi di 2 hari, ini hari pertama, dan besok kita akan lanjutkan permenungan kita. Pertama-tama hari ini kita merayakan Pesta Santo Yohanes Paulus II. Karena itu dalam renungan tentang Bunda Maria, saya akan lebih fokus pada pengajaran-pengajaran dari Santo Yohanes Paulus II, devosi pribadinya kepada Bunda Maria, dan pengaruh yang lebih luas di dalam kehidupan gereja. Maka pada malam hari ini saya akan mulai dengan berbagi sedikit pengalaman tentang apa yang ada dalam pikiran Santo Yohanes Paulus II, secara khusus tentang Bunda Maria sebagai guru, sebagai seorang edukator atau pendidik bagi anaknya Yesus Kristus. Seperti biasanya saya menyiapkan bahannya dan saya akan share screen sebentar. Ya, tema yang kita akan lihat malam hari ini adalah Sang Pendidik Anak Allah, butir-butir pemikiran dari Santo Yohanes Paulus II. Dan saya akan mulai dengan membawa kita untuk membaca dulu satu teks Injil, kemudian merenungkannya, kemudian baru masuk dalam katekese atau pengajaran yang diberikan oleh Santo Yohanes Paulus II tentang Bunda Maria sebagai pendidik anak Allah. Saya mengutip satu bacaan yang sangat bagus, Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-52. Kita bisa lihat dalam layar dan saya akan bacakan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka seharian perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, maka kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengarkan dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Ayahmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya
dan makin dikasihi Allah dan manusia. Teks Injil ini sangat menarik karena berbicara tentang kehidupan keluarga kudus yang kiranya tidak jauh berbeda dengan keluarga-keluarga Kristiani atau keluarga-keluarga kita pada saat ini. Ada beberapa hal yang saya coba angkat di sini untuk memfokuskan perhatian kita bahwa ternyata dalam keluarga kudus di Nazaret, di mana ada Maria dan Yosef sebagai pendidik bagi anak mereka, yaitu Yesus Kristus. Hal yang pertama adalah kisah Injil tadi berbicara tentang sebuah keluarga. Keluarga adalah sebuah gereja kecil. Dan di dalam keluarga itulah setiap pribadi itu mencoba untuk belajar, mencoba untuk mengalami Allah dalam hidup mereka. Atau dengan kata lain, pengalaman akan Allah itu dimulai di dalam keluarga. Dan tentu saja bagi seorang anak, pengalaman akan Allah itu dirasakan di dalam keluarga, dan anak itu tentu saja belajar dengan mengobservasi, dengan melihat setiap hari, mendengar setiap hari, apa yang dikatakan dan yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan ini tidak hanya terjadi pada keluarga kudus di Nazaret, tapi juga pada keluarga-keluarga kita, di mana ada anak-anak yang setiap hari itu melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan dari situlah anak-anak belajar untuk hidup. Di samping keluarga, hal kedua yang juga menarik perhatian dari teks Injil yang tadi kita dengarkan adalah kata trust, kepercayaan. Ada rasa percaya dari orang tua kepada anak. Kita melihat kisah Yesus dalam Injil tadi, bagaimana setelah Maria dan Yosef itu melakukan tugas-tugas keagamaan mereka, beribadah kepada Yahweh, dan ketika mereka kembali, mereka sangat yakin bahwa Yesus itu sedang bersama-sama dengan teman-teman sebayanya, dengan peer group-nya. Karena itu mereka tidak perlu pusing, tidak perlu sibuk, mereka langsung pulang saja. Dan diceritakan sampai seharian, itu mungkin sekitar 20-an sampai 30 kilometer, baru mereka menyadari bahwa, wah, Yesus ada di mana ini? Mungkin saat mulai mau makan, ya, atau mau duduk untuk minum-minum, mereka tidak melihat Yesus. Dan pikirkanlah bahwa mereka akhirnya kembali lagi ke Yerusalem. Dan meskipun Yerusalem itu kecil sekali, tapi mereka mencari Yesus sampai 3 hari. 3 hari baru mereka ketemu. Tapi satu poin yang menarik di sini adalah, Maria dan Yosef itu sosok orang tua yang hebat. Mereka punya trust. Mereka percaya bahwa Yesus itu sudah mulai beranjak menjadi dewasa dan tidak perlu harus terlalu posesif atau protektif kepada dia. Biarkan dia berkembang bersama teman-teman sebayanya. Jadi ada trust dari orang tua kepada anak. Lalu yang ketiga adalah soal tanggung jawab. Bahwa Maria dan Yosef ya, itu merasa punya tanggung jawab yang besar pada Yesus. Karena itu apa yang mereka lakukan? Mereka mencari. Cari sampai menemukannya. Dan meskipun 3 hari mereka mencarinya, jadi dalam perjalanan pergi ke arah Nazaret, kemudian mereka harus kembali lagi ke Yerusalem,
Dan ketika tiba di Yerusalem, mereka mulai mencari di mana Yesus berada. Mencari dan mencari. Nah, ini soal tanggung jawab sebagai orang tua. Ketika anak dalam persoalan, maka orang tua menunjukkan tanggung jawabnya sebagai yang melahirkan dan berusaha untuk mencari dan mencari. Dan itu dilakukan oleh Maria dan Yosef dan mereka menemukan Yesus. Satu lagi adalah sikap pendidik. Sikap pendidik itu ditunjukkan oleh Maria. Bayangkan setelah 3 hari mereka mencari Yesus, dan ketika menemukan Yesus, Maria yang berbicara dengan Yesus. Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Ini ekspresi yang sangat menarik. Kalau seandainya Maria adalah salah satu di antara ibu-ibu yang hadir malam hari ini, mungkin setelah 3 hari baru menemukan anaknya, persoalannya menjadi lain. Mungkin dengan kekerasan fisik, bisa juga dengan kekerasan verbal. Semua yang dikandang akan keluar dengan sendirinya. Tapi Maria ternyata hebat sekali. Setelah 3 hari menemukan Yesus, dan dia hanya mengatakan seperti yang dikutip oleh penginjil Lukas. Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Kata-kata yang luar biasa dari seorang ibu yang punya nature sebagai pendidik. Lalu kalimat yang kedua, Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Maria itu hamba Tuhan. Maria itu rendah hati. Dia tidak mengatakan, saya dan Bapamu itu cemas mencari kamu loh. Ternyata bukan demikian. Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau. Sikap pendidik atau sikap sebagai orang tua yang menjadi pendidik nomor 1 adalah selalu mencari dan ketika menemukan, coba untuk menunjukkan kesabaran tingkat dewa kepada anak yang sudah menyusahkan. Lalu satu lagi adalah relasi dan komunikasi. Di sini kita melihat bagaimana relasi itu ditunjukkan dengan ikatan komunikasi antara orang tua dan anak. Ketika Maria mengatakan, Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Lalu, apa yang dikatakan oleh Yesus? Ya, ternyata Yesus itu mengatakan sesuatu yang berbeda. Kenapa kamu mencari aku? Ya, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Maria dan Yosef tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Tapi sebuah komunikasi dibangun di antara mereka. Ada dialog antara orang tua dan juga anak. Segala persoalan dalam keluarga itu bisa diatasi bukan dengan kekerasan fisik atau kekerasan verbal, tapi dilakukan dengan dialog yang terus-menerus. Ada waktu, ada quality time, di mana orang tua bisa berdialog dengan anak, meskipun waktunya sangat terbatas. Dan itu dilakukan oleh Maria dan Yosef dalam situasi pencarian mereka akan Yesus. Satu poin lagi adalah kebijaksanaan. Maria menunjukkan sosok dirinya sebagai, bukan hanya sebagai pendidik, tapi sebagai orang tua yang hebat. Apa yang dia tunjukkan? Dan dia menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya. Ini adalah sebuah kebijaksanaan. Ini adalah sebuah filsafat. Maria hebat. Dia tidak omong terus-menerus. Dia tidak banyak berbicara. Tetapi dia menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan ini luar biasa.
orang tua yang hebat itu bukan orang tua yang banyak ngomong, tetapi yang juga banyak mendengar dan lebih banyak menyimpan perkara itu di dalam hati seperti Maria. Lalu yang terakhir adalah harapan keluarga. Tadi dalam Injil kita mendengar, dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Harapan dari sebuah keluarga adalah bahwa anak itu bisa bertumbuh dengan sehat, bisa bertambah besar, bisa bertambah hikmatnya, dan bisa mengalami kasih. Dan itu adalah harapan semua anak dalam keluarga, dan juga tentu harapan dari orang tua dalam keluarga. Dan itu juga yang ditunjukkan oleh Maria dan Yusuf kepada Yesus, anak mereka. Yesus mengalami itu dalam kehidupannya. Nah, dari perikop Injil yang tadi kita dengar, dan coba untuk melihat beberapa nilai penting yang kiranya sangat kontekstual dengan kehidupan keluarga-keluarga zaman ini, masa kini, dengan anak-anak yang banyak mengalami persoalan-persoalan tertentu dalam berkomunikasi dengan orang tua, atau orang tua berkomunikasi dengan anak, dan lain sebagainya. Ternyata teks Injil ini bisa membuka wawasan kita, bagaimana kita bisa belajar dari Maria dan Yusuf untuk menjadi pendidik bagi anak-anak. Nah, mari kita masuk lebih dalam lagi pada sosok Yohanes Paulus II, yang mana dalam berbagai macam tulisan dan pengajarannya, dia juga menunjukkan relasi yang begitu akrab dengan Maria. Ada pengalaman masa kecil dari Santo Yohanes Paulus II yang luar biasa. Ketika dia masih kecil, dia selalu ikut ibunya untuk berdoa rosario di lingkungan. Dan ketika itu, ya, mungkin dia sudah merasa bosan karena setiap hari atau setiap kali pergi bersama ibunya, pasti duduk dan mulai dengan Salam Maria, Ave Maria, seperti itu ya. Dan suatu hari dia bertanya kepada mamanya, "Mami, kok Salam Maria melulu?" Lalu mamanya mengatakan, "Ya, ini kita lagi berdoa. Kok tiap kali berdoa kok Salam Maria melulu?" Lalu mamanya berusaha untuk menjelaskan, "Oh, ini kita sedang menyapa maminya Yesus." "Oh, Yesus itu siapa?" Namanya aja anak kecil ya, kalau tanya ya pasti tanya terus. "Yesus siapa?" "Oh, Yesus. Yesus itu anak Allah. Dia itu yang menebus kita." "Dia tinggal di mana?" "Oh, tinggalnya di surga." "Surganya di mana?" Waduh, tanya-tanya begitu, bikin pusing juga para ibu ya. Tapi hebatnya ibu dari Yohanes Paulus II atau Karol Wojtyła adalah dia coba untuk menjelaskan sesuai dengan pengetahuan dan iman yang dia miliki untuk seorang anak seusia kecil, usia dini seperti Karol Wojtyła ini. Ibunya meninggal ketika dia masih kecil, dan dia merasa bahwa, wah, puji Tuhan deh, akhirnya Salam Maria bisa hilang ini. Karena dia merasa yakin bahwa ayahnya itu pemalas, ayahnya itu tidak rajin berdoa seperti ibunya. Maka setelah ibunya meninggal dunia, dia tidur di satu kamar dengan ayahnya. Dan apa yang terjadi? Pada suatu malam, ketika terjadi peralihan dari jam 12 ke jam 1, dia terbangun, dan Karol Wojtyła atau Yohanes Paulus II Junior ini terbangun dan melihat ayahnya sedang berlutut di depan patung Bunda Maria untuk berdoa. Dan dia merasa, ini mungkin malam ini aja. Tapi setelah beberapa kali dia melihat ayahnya pada tengah malam dari jam 12 ke jam 1 dini hari berdoa rosario di depan patung Bunda Maria di dalam kamar, maka dia merasa, aduh, ternyata selama ini saya salah berpikir tentang papi saya. Ternyata papi saya juga rajin berdoa. Kirain hanya mami yang Salam Maria, Salam Maria. Ternyata papi juga.
Dan pengalaman masa kecil di dalam rumah ini, dalam keluarganya ini, membawa dia bertumbuh. Ketika dia masuk di seminari, situasi Perang Dunia Kedua dan juga Nazi Jerman itu benar-benar membuat Karol Wojtyła juga mengalami banyak kesulitan. Tetapi dia tetap mencintai Bunda Maria. Dia malah mengorganisir teman-teman remaja sebayanya untuk kelompok-kelompok tertentu yang berdevosi kepada Bunda Maria. Dan berlangsung sampai dia menjadi seorang imam, uskup, kardinal, dan ketika dia menjadi paus, dia memilih semboyan Totus tus Maria. Segalanya milikmu, Maria. All yours. Sebetulnya ini bukan murni dari Yohanes Paulus II, tapi dari Santo Louis Montfort, di mana dalam pengakuannya dia mengatakan bahwa dia memilih Totus tus Maria itu bukan hanya sekedar sebuah ekspresi kesalehan, tetapi suatu devosi yang betul-betul berakar pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Jadi bukan hanya sekedar dia mempersembahkan dirinya kepada Maria, Totus tus Maria, all yours. Tetapi lebih dari itu, dia justru merasa bahwa penyerahan dirinya yang mendalam itu, Totus tus, itu berakar pada Allah Tritunggal Maha Kudus. Oleh karena itu dalam semua tulisannya, dia selalu mempersembahkan gereja kepada Bunda Maria. Nah, mari kita coba lihat satu katekese yang diajarkan oleh Yohanes Paulus II pada tanggal 4 Desember tahun 96, di mana dia dalam katekesenya itu, dia berusaha untuk mengingatkan gereja tentang Maria sebagai sosok pendidik anak Allah. Nah, dia mengatakan begini, ya, Maria itu seorang ibu yang biasa-biasa, ibu yang normal seperti wanita lain. Setelah dia menerima kabar sukacita, Maria sama seperti kebanyakan ibu yang hadir di sini. Dia juga mengandung dari Roh Kudus, seperti yang kita doakan dalam Angelus. Dia mengandung dari Roh Kudus. Dan semua proses itu berlangsung normal. Ada proses pembuahan, ada proses kehamilan, dan ada proses persalinan. Semua sangat normal sebagai seorang manusia. Dan itu yang dialami oleh Maria. Sekali lagi, banyak kali kita karena saking mencintai Bunda Maria dan berdevosi kepadanya, maka kita lupa hal-hal yang seperti ini. Kita melupakan hal-hal yang normal dalam kehidupan sebagai seorang wanita. Maria setelah menerima kabar sukacita, dia hamil. Terjadi mulai dari proses pembuahan dalam rahim, dia hamil, dan dia juga kemudian bersalin di Bethlehem, melahirkan Yesus di Bethlehem. Semua normal. Nah, satu hal lagi adalah ternyata dalam proses yang sangat manusiawi ini, ya, bukan hanya sebatas pada sebuah proses biologis, pembuahan, kehamilan, dan persalinan. Bukan hanya itu, tapi ada juga kontribusi yang penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Yesus Kristus putranya. Sebagai seorang ibu, dia punya tugas adalah membuat Yesus bertumbuh menjadi seorang anak laki-laki. Dan ini sangat normal. Sama seperti ibu-ibu yang hadir dalam pertemuan malam hari ini. Kalian punya pengalaman melahirkan anak dan coba untuk membesarkan anak. Harapan kalian adalah supaya anak itu kalau laki-laki ya dia bertumbuh sebagai anak laki-laki.
Dan kalau anak perempuan, ya dia bertumbuh sebagai anak perempuan. Maria juga sama. Dia juga memikirkan tentang bagaimana dia bisa menumbuh kembangkan Yesus sebagai seorang anak laki-laki. Seorang ibu bukan hanya seorang wanita yang melahirkan seorang anak, tetapi bagi Yohanes Paulus II, seorang yang membesarkannya dan mengajarinya. Jadi tidak hanya sekedar proses biologis belaka, melahirkan seorang anak dan selesai. Dia juga harus membesarkannya. Dan sambil membesarkannya, dia juga mengajarinya. Ya, dia juga mengajarinya. Mengajar bagaimana menyapa Maria sebagai Imma, ibu, mami, ya. Memanggil Yosef sebagai Abba, dan memanggil Yahweh sebagai Allah Bapa, Abba. Jadi proses-proses yang sangat manusiawi. Dan kita percaya Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia. Maka betul ya, seorang ibu yang bukan hanya seorang wanita yang melahirkan, tapi juga seorang yang membesarkannya, mengajarinya, dan menurut rencana Allah, tugas pendidikan adalah perpanjangan alami dan dari prokreasi. Jadi tidak hanya sekedar melahirkan, tapi juga membesarkan dan juga mendidik, menjadikan mereka untuk bertumbuh sebagai orang yang normal. Maria adalah Theotokos, bukan hanya karena dia mengandung dan melahirkan putra Allah, tapi juga karena dia menemaninya dalam pertumbuhannya sebagai manusia. Ini ekspresi yang sangat bagus dari Yohanes Paulus II ya. Maria adalah Theotokos, Bunda Allah. Dan memang dia Bunda Allah, tapi dia juga punya tugas sebagai ibu. Ya, dia mengandung, melahirkan putra Allah, dan juga menemaninya dalam pertumbuhan manusiawinya. Jadi menemani itu mengandaikan Maria itu betul-betul punya waktu semuanya untuk Yesus anaknya. Satu hal lagi, Maria sebagai pendidik bagi Yohanes Paulus II itu seperti ini. Kita mungkin berpikir, kata Yohanes Paulus II, karena Yesus memiliki kepenuhan keilahian dalam dirinya, maka dia tidak membutuhkan guru. Mungkin kita juga berpikir seperti itu. Oh, Yesus kan anak Allah, dia tidak butuh Maria sebagai gurunya. Tidak. Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan sebagai seorang anak, dia butuh Maria sebagai gurunya. Dia butuh Maria untuk mengajar dia cara makan, cara minum, cara membersihkan dirinya. Tugas ibu untuk mendidik anaknya seperti itu. Ya. Jadi, itu berarti Yesus bukan tidak membutuhkan Maria sebagai gurunya. Dia membutuhkan. Misteri inkarnasi atau penjelmaan sabda menjadi daging, misteri inkarnasi, itu mengungkapkan kepada kita bahwa anak Allah itu datang ke dunia dalam kondisi manusia yang serupa dengan kita dalam segala hal kecuali dosa. Jadi Yesus itu sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia. Dan dalam peristiwa inkarnasi itu dikatakan bahwa dia adalah anak Allah yang datang ke dunia dalam kondisi manusia seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Yang lain-lain sama dengan kita. Hanya dosa itu Yesus tidak punya. Karena dia adalah anak Allah. Dia adalah Tuhan. Seperti halnya dengan setiap manusia, seperti kita, pertumbuhan Yesus dari bayi sampai dewasa. Tadi kita dengar dalam teks Injil, maka saya mengambil teks Injil yang tadi. Dia bertumbuh menjadi dewasa, dikasihi oleh Allah dan manusia. Jadi dalam proses pertumbuhannya, itu dia bertumbuh normal. Ya. Dia bertumbuh menjadi seorang pribadi yang dewasa. Lukas bab 22 ayat 40.
juga membutuhkan kegiatan pendidikan orang tuanya. Ini yang mungkin banyak di antara kita ini orang Katolik, ya. Tapi banyak di antara kita yang tidak berpikir sampai di sana. Berpikir Yesus itu ada di surga, ya. Dia tidak butuh manusia untuk mendidik. Tidak. Yesus membutuhkan manusia. Dia butuh yang namanya Maria, butuh yang namanya Yusuf untuk mendidik dia. Ya. Jadi Yesus membutuhkan kegiatan pendidikan orang tuanya. Maka Maria dan Yusuf itu adalah pendidik nomor 1 bagi Yesus. Ya. Injil Lukas khususnya memperhatikan masa kanak-kanak, mengatakan bahwa di Nazaret, Yesus itu taat kepada Yusuf dan Maria. Sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa, Yesus juga seorang anak yang taat pada orang tuanya. Injil Lukas bab 2 ayat 51 yang tadi kita dengar itu. Ketergantungan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yesus menerima terbuka terhadap ajaran ibunya dan juga Yusuf ayahnya, yang juga melaksanakan tugas mereka berdasarkan kepatuhan yang terus-menerus ditujukan kepadanya. Jadi kita melihat betapa luhurnya. Di pihak Yesus, dia mengerti betul, meskipun dia anak Allah, tapi kini dia adalah seorang anak manusia yang membutuhkan manusia, yaitu Maria dan Yusuf untuk menolong dia, untuk mengajar dia. Tadi saya katakan, Maria dan Yusuf mengajar Yesus seorang anak laki-laki untuk bertumbuh sebagai seorang anak laki-laki. Tidak hanya soal cara berbicara, tapi mungkin cara makan, cara menyapa orang, dan lain sebagainya. Itu diajarkan oleh Maria dan Yusuf ayahnya. Jadi, ketergantungan ini menunjukkan pada kita bahwa Yesus itu menerima. Dia terbuka pada ajaran ibu dan bapaknya, yang juga melaksanakan tugas mereka berdasarkan kepatuhan, atau Maria dan Yusuf itu melakukan tugas mereka karena mereka itu taat pada Allah di surga. Karunia-karunia istimewa yang telah dicurahkan Allah kepada Maria membuatnya sangat cocok dengan tugasnya sebagai ibu dan juga guru atau pendidik. Ini adalah sebuah panggilan yang dirasakan oleh Maria. Dalam keadaan konkret kehidupan sehari-hari, Yesus dapat menemukan dalam dirinya model untuk diikuti, ditiru, dan teladan kasih yang sempurna bagi Allah dan bagi saudara-saudaranya. Jadi, Yesus juga sebagai seorang anak meniru cara hidup Maria. Ya, cara hidup Maria. Jadi dalam keadaan konkret, kehidupan sehari-hari, Yesus juga menemukan dalam dirinya Maria sebagai model, sebagai guru, sebagai model yang harus diikuti dan ditiru, sebagai teladan kasih yang sempurna bagi Allah dan juga bagi manusia. Seiring dengan kehadiran Maria sebagai ibu, Yesus mengandalkan sosok ayah dari Yusuf, seorang pria yang adil. Kita di tahun Santo Yusuf, kalau kita membaca Patris Corde, lalu kita bisa merasakan bagaimana Yusuf itu menunjukkan karakter ayah yang dikasihi di keluarga kudus di Nazaret. Jadi Yesus tidak hanya memandang Maria dan melihat sosok ibu, gambaran idealis ibu yang ditemukan dalam Maria, tapi dia juga menemukan sosok ayah yang dia temukan dalam diri Yusuf, seorang pria yang jujur, pria yang adil, yang kita bisa lihat dalam Injil Matius bab 1 ayat 19. Yusuf yang memberikan keseimbangan yang diperlukan dalam kegiatan pendidikan. Jadi Yesus tidak hanya menerima semua dari Maria, tapi Yusuf ini penyeimbang. Jadi aspek feminin itu dirasakan dari ibunya, dan aspek maskulin itu dirasakan dari Yusuf. Maka Yesus itu bertumbuh begitu sempurna sebagai anak Allah dan juga sebagai anak manusia seperti kita.
Dalam menjalankan perannya sebagai ayah, Yosef bekerja sama dengan istrinya Maria dalam membuat rumah di Nazaret menjadi sebuah lingkungan, sebuah keluarga yang menguntungkan bagi pertumbuhan dan kedewasaan pribadi dari Yesus Sang Juru Selamat umat manusia. Kemudian mengenalkan pada kerja keras si tukang kayu. Ini luar biasa. Yusuf juga memperkenalkan yang namanya kerja, karakter kerja. Selama 17 tahun Yesus tersembunyi di Nazaret, tugasnya apa? Dia kerja. Dari mana dia belajar? Dari Yusuf, ayahnya sebagai tukang kayu. Jadi Yusuf memampukan Yesus untuk terlibat dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Ya, ini yang kehebatan dari Yusuf. Dia membantu Yesus untuk bisa bekerja dan juga bisa terlibat dalam kehidupan sosialnya sebagai seorang remaja, sebagai seorang anak manusia. Beberapa elemen yang ditawarkan Injil yang tadi kita dengar tidak memungkinkan kita untuk mengetahui dengan sepenuhnya bagaimana menghargai cara Maria mengajar putra ilahinya itu. Itu luar biasa. Dan tentu saja Maria bersama dengan Yusuf memperkenalkan Yesus pada kehidupan keagamaan. Maria itu orang Yahudi, bukan orang Katolik. Yusuf itu orang Yahudi tulen, bukan orang Katolik. Yesus juga seorang Yahudi, bukan seorang Katolik. Ya. Kadang-kadang kita berpikir, Bunda Maria itu adalah orang Katolik. Dia orang Yahudi, agamanya Yahudi, ya, bukan agama Katolik. Ya, kadang-kadang orang-orang kita saking percaya diri dan seperti itulah. Nah, Maria dan Yusuf sebagai orang tua yang beragama Yahudi, mereka juga memperkenalkan Yesus pada ritus dan aturan yang ada dalam kitab Taurat Musa. Bagaimana mereka bisa berdoa kepada Allah perjanjian atau Yahweh dengan menggunakan mazmur, ya, dan pada sejarah Israel berpusat pada peristiwa keluaran, Exodus. Mereka keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri, yaitu tanah Kanaan. Jadi semua ini ya diajarkan oleh Maria dan Yusuf, orang tua yang mentransfer iman kepada Yesus Sang Anak Allah. Melihat hasilnya, kita pasti dapat menyimpulkan bahwa ajaran Maria sangat dalam dan efektif dan menemukan tanah yang sangat subur dalam psikologi manusia Yesus. Jadi ini luar biasa. Luar biasanya adalah apa? Adalah bahwa Maria adalah seorang guru, seorang pendidik, seorang educator yang luar biasa, yang mendidik anaknya untuk bertumbuh sebagai manusia yang normal, juga manusia yang beriman. Dan kalau tadi Yusuf, dia menunjukkan bagaimana bekerja dan hidup sosialnya, bagaimana bersosialisasi, ya, menawarkan produk-produk mebel, ya, karena tukang kayu. Nah, Maria itu dan Yusuf juga memperkenalkan bagaimana bisa beriman. Ya. Jadi sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh manusia itu ada di sini. Ya. Dan tadi ya apa yang dikatakan Yohanes Paulus II ini luar biasa. Melihat hasilnya, kita pasti dapat menyimpulkan bahwa ajaran Maria sangat dalam dan efektif. Dan seperti menemukan tanah yang subur dalam psikologi manusia Yesus. Tugas pendidikan Maria terhadap anak laki-lakinya yang begitu unik menghadirkan beberapa ciri khusus dibandingkan dengan peran ibu-ibu lainnya. Dia hanya menyediakan kondisi yang menguntungkan untuk mengembangkan potensi dan nilai-nilai esensial untuk pertumbuhan yang sudah ada dalam putranya. Yesus itu anak Allah. Potensi besar itu sudah ada. Tapi sebagai anak Allah, Yesus itu merendahkan diri dan mau menjadikan Maria dan Yosef sebagai guru manusiawinya. Dan karena itu ya di sini dikatakan
bagaimana sebagai anak Allah ya, dia sangat dibantu oleh Maria dan Yusuf. Tidak adanya segala bentuk dosa di dalam diri Yesus menuntut orientasi positif yang terus-menerus dari Maria, yang mengesampingkan segala bentuk intervensi korektif. Yesus itu manusia sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Kecuali dosa. Maka Maria juga ya, tidak menemukan kesalahan dalam diri Yesus. Karena mungkin hal-hal tertentu dalam edukasi, ya, tidak ada hal-hal yang bersifat korektif, ya, memberi koreksi karena Yesusnya nakal atau apa, tidak. Tidak ada potensi untuk membuat dosa. Yang ada adalah segala kebaikan. Lebih jauh lagi, meskipun ibunya yang memperkenalkan Yesus pada budaya dan tradisi bangsa Israel, dialah sejak penemuannya di Bait Suci yang akan mengungkapkan kesadaran penuhnya sebagai anak Allah. Tadi kita dengar dalam Injil yang tadi saya bacakan, ketika Maria dan Yusuf menemukan dia, dan Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau lakukan itu pada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau." Dan apa yang terjadi? Yang terjadi adalah dia mengatakan, "Ngapain cari aku? Saya akan di rumah Bapa saya." Dan dari situ ya kita bisa melihat bahwa Maria menjadi guru putranya. Maria dengan demikian menjadi murid. Ya, pada saat yang sama, Yohanes Paulus II punya ekspresi yang sangat bagus. Pada saat Maria menjadi guru bagi Yesus, tapi di saat yang sama dia juga menjadi guru ya bagi putranya, dan juga menjadi murid yang rendah hati dari guru ilahi yang kepadanya dia telah melahirkan. Jadi Maria berperan ganda sebagai guru bagi Yesus, tapi dia juga sebagai murid. Kenapa murid? Karena sabda, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan." Pentingnya tugas Bunda Maria tetap sejak bayi hingga dewasa, dia membantu putranya Yesus untuk tumbuh dalam kebijaksanaan dan pertumbuhan dan disukai oleh Allah dan manusia, dan untuk mempersiapkan misinya. Maria dan Yusuf karena itu dapat dilihat sebagai model bagi semua pendidik, model bagi setiap orang tua yang menjadi pendidik nomor satu dalam keluarga. Maria menopang mereka dalam kesulitan-kesulitan besar yang dihadapi keluarga-keluarga masa kini, dan juga menunjukkan pada keluarga-keluarga jalan untuk menuju pembentukan anak-anak mereka yang tepat dan efektif. Orang tua perlu belajar dari sikap Maria dan Yusuf yang kita temukan di sini. Pengalaman pendidikan mereka merupakan titik acuan yang pasti bagi orang tua Kristen atau orang tua Katolik yang terpanggil dalam kondisi yang semakin kompleks dan sulit untuk mengabdikan diri pada pelayanan, pengembangan integral, kepribadian anak-anak mereka, sehingga mereka akan menjalani kehidupan yang layak bagi manusia sesuai dengan rencana dari Tuhan sendiri. Maka Yohanes Paulus II pernah mengatakan begini, dari Maria kita bisa belajar untuk berserah kepada kehendak ilahi dalam segala hal. Dari Maria kita bisa belajar untuk percaya, bahkan ketika semua harapan itu nampaknya hilang atau sirna. Dari Maria, kita belajar untuk mengasihi Kristus anaknya dan sang putranya. Saya akhiri renungan ini dengan sebuah doa yang luar biasa dari Santo Yohanes Paulus II. Semoga Perawan Maria, Bunda Gereja, juga menjadi ibu gereja domestik. Melalui bantuan-bantuan keibuannya, semoga setiap keluarga Kristen benar-benar menjadi gereja kecil yang mencerminkan dan menghidupkan kembali misteri gereja Kristus. Semoga semua hamba Tuhan menjadi bagi kami teladan dalam menyambut kehendak Allah, dalam sikap rendah hati dan juga murah hati. Maria, engkaulah ibu yang berduka di kaki salib. Hadirlah dan ringankanlah beban kami, dan hapuskanlah air mata dari mereka yang mengalami penderitaan karena kesulitan dalam keluarga.
Semoga Kristus Tuhan, Raja Semesta, dan Raja Keluarga hadir seperti di Kana, di setiap rumah Kristen untuk menyatakan cahaya, kegembiraan, ketenangan, dan juga kekuatannya. Dan semoga setiap keluarga dengan murah hati mengambil bagiannya dalam kedatangan kerajaannya di bumi. Kepada Kristus dan kepadamu, O Maria, kami mempercayakan keluarga-keluarga kami. Amin. Sekian dan terima kasih. Amin. Terima kasih Pak John untuk renungan yang sangat indah pada malam hari ini. Kami semua dapat belajar lagi mengenal pribadi sosok Bunda Maria. Yang bisa saya simpulkan, Pater, yaitu Bunda Maria sebagai role model, yaitu dia sebagai ibu dan juga sebagai guru. Ya. Yesus diasuh dalam kelembutan seorang ibu, dengan hati yang selalu terbuka akan kehendak Allah dan kebijaksanaan yang patut diteladani. Yaitu Maria kalau dalam berbagai situasi yang dia tidak bisa mengerti, dia hanya menyimpan itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Dan juga tidak luput dari peran Santo Yosef sebagai bapa yang mengenalkan Yesus kepada dunia luar, bisa berinteraksi dengan sesama. Oleh karena itu, Yesus dalam perumpamaan-perumpamaannya seringkali menggunakan alat-alat pertukangan, seperti mengapa kamu melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kamu lihat. Itu menggambarkan bagaimana peran Santo Yosef dalam mendidik Yesus. Oleh karena itu, pada saat ini kita sebagai orang tua Kristiani terpanggil untuk bercermin kepada keluarga kudus dari Nazaret ini. Ya, di tengah situasi dan kondisi dunia yang penuh dengan pengaruh-pengaruh yang tidak baik bagi kita dan anak-anak kita, ya. Kita sebagai orang tua berharap dimampukan untuk mempersiapkan kehidupan anak-anak kita agar bisa sejalan seturut dengan kehendak dan rencana Allah. Dan percayalah bahwa seperti Nabi Yeremia berkata, aku merancangkan hal-hal yang baik bagimu, aku tidak merancangkan kejahatan atau kecelakaan, tapi masa depan yang penuh pengharapan. Dan kita juga bisa bercermin dari butir pemikiran Santo Yohanes Paulus II yang menjadikan Bunda Maria sebagai role modelnya, dan juga setia berdevosi rosario kepada Bunda Maria. Karena rosario adalah doa favorit dari Santo Yohanes Paulus II. Puji Tuhan, kita diberkati malam hari ini, Pater. Ya. Mungkin kita buka tanya jawab 1 atau 2 pertanyaan. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang mau bertanya pada Pater John. Mungkin Ibu Ani yang mau bertanya, atau Dr. Suwani. Ya, Bu Yulce. Malam, Bu Yulce. Terima kasih, Bu Yulce. Ya, mari Bu, dipersilakan. Malam, Romo. Ya, selamat malam. Mohon izin bertanya, Romo. Ya. Santo Yosef kan tidak diketahui ya kapan meninggalnya dan sejak umur berapa tidak mendampingi Bunda Maria dan Yesus lagi. Ya, ada tradisi yang mengatakan begini. Setelah Yesus
setelah keluarga kudus pergi ke Yerusalem seperti teks Injil yang tadi dibaca, yaitu Yesus berusia 12 tahun, maka ketika Yesus berusia 13 tahun, itu Yusuf meninggal dunia. Mungkin karena faktor usia, juga karena seorang pekerja, ya, tidak diketahui alasan yang pasti, tapi ada tradisi yang mengatakan ketika Yesus berusia 13 tahun, itu Yusuf meninggal dunia, dan Yesus di usia yang masih muda seperti itu harus mengambil alih tugas bapaknya dan melayani ibunya selama 17 tahun. Jadi dari usia 13 sampai usia 30 tahun, jadi 17 tahun itu Yesus bersembunyi di Nazaret. Tidak ada kehidupan di depan umum. Baru pada usia 30, itu dia baru tampil di depan umum ketika dia ke Sungai Yordan untuk dibaptis oleh Yohanes, kemudian dia lalu menjadi terkenal sampai 3 tahun, ya, meninggal pada usia 33. Jadi ada yang mengatakan ya Yusuf meninggal pada usia Yesus berusia 13 tahun, dan dari situ Yesus tinggal tersembunyi sebagai tukang kayu yang bekerja untuk menafkahi ibunya selama 17 tahun. Dan setelah 17 tahun, yaitu usianya pas 30, dia dibaptis lalu mulai tampil seperti Yesus yang kita temukan dalam Injil. Itu sebabnya kalau kita membaca teks-teks Injil, misalnya Lukas, kita hanya mengetahui informasi Yesus di saat kabar sukacita, kemudian masa kecil sampai usia 12 tahun, kemudian selama masa remaja sampai dewasa muda tidak ada kisah-kisah tentang dia. Baru usia 30 tahun muncul lagi di depan umum. 17 tahun tersembunyi, dan di situ dia bekerja melayani ibunya. Gitu. Jadi Romo, setelah 30 tahun Yesus kan mengembara ke setiap daerah untuk mewartakan kerajaan Bapa, kerajaan Allah. Apakah Bunda Maria tetap mendampingi mereka beserta murid-muridnya, Romo? Iya, sampai nanti besok kita akan bahas ini, ya. Besok saya akan ambil pemikiran Yohanes Paulus II juga tentang ini. Maria selalu hadir. Bahkan sampai jadi kalau ikut teks Injil atau juga apa yang diajarkan oleh Yohanes Paulus II, itu dia mengatakan dari kabar sukacita, yaitu pertemuan pertama dengan Roh Kudus, sampai Yesus mengutus Rohnya, itu Maria hadir. Nanti besok kita akan lihat momen-momen mana yang menunjukkan bahwa Maria selalu hadir bersama Yesus. Ya, jadi selama 3 tahun dalam penampilan Yesus di tempat umum untuk berkarya, memang di teks Injil hanya diberikan nama beberapa perempuan, Maria Magdalena dan teman-temannya, yang selalu pergi bersama dengan kedua-belasan Yesus itu dan menafkahi atau memberikan ya barang-barang kepunyaan mereka, harta benda mereka untuk kehidupan komunitas Yesus. Ya, jadi hanya beberapa perempuan yang disebutkan. Tapi itu bukan berarti Maria tidak ada peran. Tidak. Maria tidak disebutkan di situ, tapi dia ada. Kita bisa lihat misalnya ketika dalam penderitaan sekalipun, ya, Maria ada. Ya. Ketika dia wafat, Maria ada. Ketika diturunkan dari salib, Maria ada. Dan meskipun para penginjil itu memberi kesaksian bahwa yang melihat Yesus bangkit pertama kali adalah Maria Magdalena, tapi saya yakin 100% bahwa yang tahu lebih dahulu bahwa Yesus anaknya itu Yesus akan bangkit adalah Maria, Bunda Yesus, karena dia tahu, ya, dia tahu. Hanya bahwa sebagai seorang abdi Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, dan selalu menyimpan segala perkara itu dalam hati, maka tidak ada satu teks Injil pun yang menceritakan bahwa
Maria ibu Yesus sudah tahu bahwa anaknya yang wafat itu bangkit dengan mulia. Tapi mau ditampilkan hanya Maria Magdalena sebagai sosok yang mewakili gereja, mewakili kita semua untuk melihat kebangkitan Kristus. Tapi sebenarnya Maria ibunya itu dia lebih dulu tahu sebelum Maria Magdalena tahu bahwa Yesus bangkit. Kasih Romo, Tuhan berkati kita semua. Makasih Bu Ilse. Sama-sama Bu Ani. Apakah ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu untuk Pater John? Atau mungkin ada dari Bapak Ibu ingin men-sharingkan pengalaman pribadi sebagai orang tua? Atau kita minta Pater John untuk sharing pengalaman pribadi, Pater? Biar cuma 5 menit. Mestinya saya harus mendengarkan. Tadi saya sudah 45 menit berbicara loh. Maksudnya saya mau mendengar sharing dari keluarga-keluarga. Apakah pengalaman keluarga kudus seperti Yusuf, Maria dan Yosef itu mencari anaknya sampai 3 hari 3 malam baru ketemu, dan perjumpaan yang membuat luar biasa ya. Maria mengatakan, "Nak, mengapa engkau melakukan itu pada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau." Apakah pengalaman keluarga kudus ini juga menjadi sebuah pengalaman dari keluarga-keluarga tertentu ketika mencari anak yang mana anak zaman sekarang ini ya punya banyak kesulitan sih dalam komunikasi ya. Komunikasi, saya yakin semua ibu bapak di sini punya satu masalah yang sama ketika berhadapan dengan anak-anak zaman ini, yaitu bagaimana berkomunikasi. Komunikasi kadang-kadang anak-anak zaman sekarang merasa tidak nyambung ya. Papi dan mami kalau ngomong nggak nyambung. Karena anak-anak sekarang dunianya apa? Dunianya itu ini. Bahasa mereka sudah bahasa yang berbeda sekali. Jadi kadang-kadang kita berpikir ya sebagai orang tua kita mengeluh, anak-anakku tidak seperti zaman dulu kita ya. Kalau zaman dulu itu orang tua begitu omong A kita langsung ikut. Kenapa yang sekarang kok begini? Ya. Pernahkah ibu dan bapak menyadari ketika anak yang sudah mulai fasih berbahasa Inggris, ketika berbicara dengan ayah dan ibunya, dia mengatakan kepada ayah dan ibunya, you, I, you, ya, itu luar biasa. Kita tidak pernah memanggil ayah dan ibu kita kamu atau engkau atau kau. Tapi anak-anak zaman sekarang dengan bahasa Inggris ekspresinya seperti itu. Apakah orang tua harus marah? Tidak. Orang tua harus menerima. Seperti Maria menerima Yesus punya kondisi. Ya. Mengapa engkau lakukan kepada kami? Ayahmu dan aku cemas mencari engkau. Ngapain kamu cari aku? Kamu tidak tahu bahwa saya lagi di rumah papi saya. Yang paling tersinggung adalah Yusuf. Tapi Yusuf diam. Pasti Yusuf bilang, enak aja saya yang kerja tukang kayu sampai membesarkan kamu sampai usia 12 tahun. Teganya bilang di rumah ayah saya. Enak aja. Ya. Untung Yusuf tidak banyak ngomong. Nah, tapi itulah. Kondisinya sama dengan kondisi kita sekarang ini. Jadi, saya ketika menyiapkan bahan-bahan ini adalah salah satu katekese yang diberikan oleh Paus Yohanes Paulus II tanggal 4 Desember tahun 96 kepada para pesiara di lapangan Santo Petrus. Dan dia memberikannya dalam bahasa Italia, saya terjemahkan dalam bahasa Italia ke dalam bahasa Indonesia. Dan saya setelah menyelesaikan tulisan ini, saya juga terkagum-kagum dengan Yohanes Paulus II, terkagum-kagum dengan Bunda Maria, terkagum-kagum dengan Santo Yosef.
luar biasa. Mereka tidak hanya menjadi educator untuk Yesus, tapi Maria dan Yusuf juga menjadi guru kita, ya, menjadi guru kehidupan kita, guru kehidupan bagi ibu dan bapak sekalian. Itu. Terima kasih Pater, ada tambahan yang sungguh-sungguh sebagai penutup bagi renungan kami malam hari ini. Tidak disangka-sangka Pater mengeluarkan jurus pamungkas di saat-saat terakhir. Terima kasih Pater John. Baik, mari kita akan tutup renungan pada malam hari ini, Pater. Ada intensi doa, yaitu kesembuhan bagi Ibu Veronica Go, bagi Ibu Meriten, dan Ibu Elis. Juga mohon penyertaan Tuhan atas pengobatan suami dari Ibu Mimi Intan dan suami dari Ibu Helena. Dan juga Pater tolong doakan untuk Alberta Ina yang ada di Jerman, putri dari Ibu Elis, agar hidup lebih dekat kepada Tuhan. Karena di Jerman agak susah menemukan gereja, Pater. Jadi mohon doanya. Dan kedamaian jiwa untuk Bapak Anton Suparman, paman dari Ibu Sonya. Dan juga bagi kami semua yang ada hadir pada malam hari ini, mohon berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa dalam surga, syukur kepadamu untuk semua berkat yang kami terima. Syukur kepadamu untuk semua hal terbaik yang kami rasakan sepanjang hari ini. Dan kami menutup hari ini dengan permenungan tentang Bunda Maria sebagai pendidik bagi Yesus Kristus Putramu. Kami semua sungguh diteguhkan dalam panggilan kami, terutama bagi keluarga-keluarga yang hadir dalam doa bersama pada malam hari ini. Tuhan, semoga Engkau menguatkan ibu dan bapak untuk tetap teguh dalam panggilan mereka, supaya mereka jangan putus asa dalam hidup mereka sebagai orang tua, terutama ketika berhadapan dengan anak-anak mereka. Semoga Engkau tetap menyadarkan mereka bahwa mereka adalah pendidik utama bagi anak-anak mereka juga. Tuhan, kami juga mohon semoga Engkau memberkati keluarga-keluarga yang sedang dalam persoalan-persoalan tertentu, komunikasi yang tidak baik antara suami dan istri, atau antara orang tua dan anak-anak. Semoga melalui pengajaran malam hari ini, dan dengan pengantaran Bunda Maria dan Santo Yohanes Paulus II, Engkau memampukan orang tua, para suami dan istri yang hadir dalam pertemuan doa ini, untuk mengikuti teladan kekudusan dari orang-orang kudus yang hebat, Bunda Maria, Santo Yusuf, dan Santo Yohanes Paulus II. Pada malam hari ini kami mau berdoa, memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, teristimewa, memohon kesembuhan untuk saudari-saudari kami, Ibu Veronica Go dan Ibu Maria Ten yang sedang sakit. Semoga Engkau memberikan kepada mereka anugerah kesembuhan, terutama dokter-dokter, para perawat, dan sanak keluarga yang dengan cara mereka sendiri menolong mereka. Kami juga memohon penyertaan-Mu untuk pengobatan suami Ibu Mimi Intan dan juga suami Ibu Helena. Semoga mereka bisa memperoleh anugerah kesembuhan daripada-Mu. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu secara istimewa untuk Alberta Ina yang sedang berada di Jerman. Semoga Engkau memberikan jalan terbaik untuk tetap setia, mengimani Engkau, jauhkanlah dia dari segala mara bahaya, dan juga berikan anugerah kebahagiaan kepadanya. Dan Tuhan, kami juga mohon kedamaian abadi untuk Bapak Anton Suparman. Ini Tuhan, doa-doa kami, dan kami juga mohon berkat-Mu untuk istirahat malam hari ini. Kiranya kami boleh beristirahat dan besok boleh bangun kembali melakukan tugas-tugas kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu.
dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga-keluarga, saudara-saudari yang hadir pada malam hari ini, senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Bu Yus. Terima kasih Bu